Coba tanya sama orang tua kalian, apakah bapak ibu yang membuat muka kami begini? Pengennya ibu anaknya mirip dia, pengennya bapak mirip aku aja. Bener gak? Maka ibu-ibu tuh sedih kalau bilang kok gak mirip kamu, tuh kesel banget tuh ibu-ibu ya. Bener gak? Tapi ada yang bangga biar perbaikan keturunan. Bapak ibu ini asbab mereka lahirlah kalian, tapi mereka tidak pernah melukis wajah kalian. Sekarang orang bilang wajahmu cantik dek. Kita senang nggak? Senang karena merasa cantik, senang karena merasa memiliki kecantikan, bener? Padahal yang melukis wajah kalian siapa? Beneran? Allah seniman dong. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di sini nggak pakai ala, wa alihi wa sahbihi wa junudih. Nah, ini unik nih. Beliau ini menambahkan sholawat junud. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alih, dan keluarganya. Kalau keluarga masuk keturunannya, ya. Karena ada kelompok namanya Rafidah, pembenci sahabat. Semenjak saat itu ulama kita menambahkan di sholawat wasahbih. Dulu wasahbih itu masuk ke dalam wa alih. Apa arti wa alih? Keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali bukan ali. Ali berarti keluarga. Kullu ummati sayyidina Muhammad aluh. Semua umat Nabi Muhammad adalah keluarganya. Tapi semenjak muncul kelompok yang menyamakan dirinya pecinta Ahlul Bait, tapi mereka membenci sahabat-sahabat Nabi, maka ditambahkanlah wa ala alihi wa sahbih. Ditambahkan oleh Imam Suyuti, Imam Mahalli, wa junudih, dan tentara-tentara Rasulullah. Tentara Rasulullah ini sampai akhir zaman. Ya, pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibin fi takmilati tafsir al-Qur'an al-Karim alladhi alafahu al-Imam al-'Allamah al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i wa tatmimi ma fatahu wa huwa min awal surah al-Baqarah ila akhir al-Isra bla 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 sampai akhir. Nah, kita langsung masuk ke ayat pertama biar dapat berkah tafsirnya ya. Suratul Fatihah Makkiyah 7 ayat bil bismillah. Surat Fatihah itu turunnya di Mekah. Ini versi ahli tafsir. Kalau versi ahli hakikat bukan Makkiyah tapi Arsyiyah. Turunnya di Arash. Namun Makkiyah itu berarti turun sebelum hijrah. Nabi naik ke Arash Allah, diundang oleh Allah untuk sujud di atas arasnya, bukan ngopi-ngopi ya. Lalu diturunkan surat Al-Fatihah langsung di arasy Allah. Maka oleh ahlul haqaiq surat Fatihah disebut surat Arsyiyah. Surat apa? Arsyiyah. Karena peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah, berarti disebut periode Mekah, maka disebut Makkiyah. Kalau sekarang maki-makian orang sukanya. 7 ayat, 7 ayat bil bismillah, dengan ayat bismillah. Maksudnya apa? Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dengan demikian, maka kalau baca Fatihah dalam sholat, jika jadi imam wajib dijaharkan. Inilah
yang diijtihadkan oleh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata beliau, ulama ahlul Quran ittifaq, sepakat, bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, maka membacanya wajib jahron, bukan sirron. Tapi kalau ada imam baca sir, kita maklumi. Ulama yang pakai sir, bismillahnya dikecilkan, dia menggunakan riwayat ahlul hadis, bukan riwayat ahlul Quran. Nah, ini bocoran buat kalian nih, semoga nanti pusing ya. Dalam ilmu riwayat ada namanya mutawatir. Apa namanya? Mutawatir. Yaitu satu ayat, satu surat atau Quran itu diriwayatkan, diajarkan setiap generasi lebih dari 10 orang. Orang tua kalian mulai bingung nih sebagian nih ya, ngomong opo iki. Namanya mutawatir. Yang pernah nyantri masih ingat pasti ya. Namanya apa? Mutawatir. Dan mutawatir itu mustahil salah dan bohong, mustahil. Al-Quran yang kita dapatkan sekarang dan semua qiraah yang 7, semuanya sepakat. Berapa qiraah? 7. Semuanya sepakat bismillah adalah ayat pertama, mutawatir. Sedangkan ada satu riwayat yang mengatakan bismillah tidak dibaca Rasulullah. Riwayat ini disebut syaz. Apa arti syaz? Ganjil. Tahu ganjil? Semua pakai baju putih kecuali ada nggak? Nah, semua di dia tuh berdua tuh berempat ya. Semua pakai baju putih kecuali ada 4 orang, itu kan syaz namanya. Apa? Nggak ngerti aku. Sab'u ayat bil bismillah in kanat minha, kalau memang dianggap oleh ulama bagian darinya, itulah yang benar. Wasabi'ah, yang ketujuhnya, siratal ladzina sampai akhir surat, ghairil maghdubi ila akhiriha ya. Wa yuqaddiruha fi awwaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min makulil ibad. Ini enggak usah diterjemah ya, terpanjang. Kita langsung ke bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya di sini bismillahirrahmanirrahim tidak ditafsirkan. Langsung ke alhamdulillahirabbil. Kata beliau, alhamdulillah jumlah khabar yaqusuda biha thana'u 'ala Allah bi madmudiha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi min al-khalqi aw mustahiqun li ay yahmaduhu wallahu 'alima 'ala al-ma'bud bihaqqi rabbil alamin. Alhamdulillah jumlah khabariyah. Apa arti jumlah khabariyah? Yaitu gitu ya. Ya ada gitu. Khabar, apa arti khabar? Mengkhabarkan. Ya. Yang dimaksud adalah as-sana'u 'alallah, pujian terhadap Allah, yang terkandung di dalamnya makna annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian. Bapak Ibu, ini cantik atau ganteng? Ada cewek ganteng? Cantik nggak? Bilang aja cantik biar mereka seneng. Cantik apa ganteng? Oke. Bapak Ibu yang ngelukis muka anak atau siapa? Dulu waktu hamil gambar nggak? Hidungnya maju dikit. Jadi yang hidungnya agak ke dalam tuh dulu ini ya, ketiban buku kali ya. Ya. Atau pas naik motor jatuh. Ya begitu, mancungnya jadi ke dalam. Coba tanya sama orang tua kalian, apakah
bapak ibu yang membuat muka kami begini. Pengennya ibu anaknya mirip dia, pengennya bapak mirip aku aja. Bener gak? Maka ibu-ibu tuh sedih kalau bilang kok gak mirip kamu, tuh kesel banget tuh ibu-ibu ya. Bener gak? Tapi ada yang bangga biar perbaikan keturunan. Bapak ibu ini asbab mereka lahirlah kalian, tapi mereka tidak pernah melukis wajah kalian. Sekarang orang bilang wajahmu cantik dek, kita senang nggak? Senang karena merasa cantik, senang karena merasa memiliki kecantikan, bener? Padahal yang melukis wajah kalian siapa? Beneran? Allah seniman dong. Ada Al-Musawwir. Allah itu menyebut dirinya apa? Al-Musawwir, yang maha melukis rupa-rupa. Ada yang kembar nggak? Coba naik tangannya. Ada yang kembar nggak? Banyak juga ya. Masya Allah. Udah turun. Itu kalian mirip sama kembarannya? Identik. Coba tanya sama bapak kalian, itu gimana cara membuatnya? Biasanya bingung juga tuh. Iya ya, kok bisa mukanya identik tapi semirip-mirip anak kembar? Beda nggak wajahnya? Ini cantik, ini cuantik. Ya, cuan. Jangan salah paham. Ketika itu ada kok beda, berarti yang melukisnya sangat luar biasa. Pernah lihat lukisan mahal? Saya habis ketemu di Bandung pelukis hebat. Itu kalau ngelukis harganya di atas 100 semua. 100 juta, di atas 100 juta. Bukan 100 perak. Kalau dia selesai ngelukis, dia buat tanda tangan di samping bawahnya. Tanda kalau ini karya dia. Udah ketemu belum tanda tangan Allah di wajah kita? Belum. Ya Allah, wajahnya begitu nggak tahu. Ada tanda tangan Allah di situ. Ya, tanda tangannya nggak mesti bentuk, nggak mesti begitu. Tapi ketika kita melihat, ya Allah, ini wajahku bukan aku yang buat, bukan bapak ibuku yang buat, tapi engkaulah yang melukisnya langsung. Ini produk air ketuban semua ini. Sekarang jadi cantik, sok-sok harum lagi ya. Air ketuban. Bener. Ingat gak dulu waktu minum air ketuban? Tuh, itulah hebatnya Allah. Yang jorok-jorok Allah lupakan kan. Maka ketika ada orang muji kalian, kamu cantik neng, kamu pinter dek, maukah kamu aku nafkahi? Kalau ada yang begitu, dia bukan lagi puji kita, dia lagi muji yang melukis wajah ini. Maka merindingnya bukan karena dipuji, tapi merindingnya karena ingat yang maha terpuji. Gitu maksudnya. Kalau begitu kelepok-kelepok langsung cowoknya ya. Itu pelet abadi itu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa arti Rabbil alamin? Ay maliku jami'il khalqi. Boleh dibaca malikun jami'al khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Wa kullum minha yutlaqu alaihi alamun. Rob itu bukan Robi. Robi temanku namanya Robi. Robbi. Apa arti Rob? Rob artinya pemilik, pencipta, penguasa, pengatur. Bisa ulang? Apa arti Rob? Pemilik.
Tuh kan, hafalannya rusak, generasi micin. Generasi TikTok begini nih. Ya Allah. Pencipta, pemilik semua makhluk. Kita ini makhluk bukan? Makhluk artinya yang dicipta, yang dibuat. Ada dulu yang gak dicipta, tiba-tiba keluar dari kolong WC. Tikus tuh ya. Baik itu ins, manusia. Depan saya ini manusia gak nih? Samping kiri kanan? Yakin manusia? Jangan-jangan malaikat? Jangan-jangan bidadari? Seneng amat digodain. Wal malaikati, ada jin. Kenapa disebut jin? Li'annahu junna alaihil basar, karena mata dihalangi untuk memandangnya, maka disebut jin. Dulu namanya jan, banul jan. Dikirimlah Nabi Syith. Nabi siapa? Syith. Nabi Syith ini disuruh membacakan doa-doa di semua pelosok bumi. Dimanapun dia bacakan doa, maka di tempat itu tiada lagi yang bisa melihat jin. Jin langsung tertutup alamnya. Malam ini hadir dia sebagian. Alhamdulillah. Senang amat. Wal malaikah, dan para wad dawab, dan semua yang melata di muka bumi. Mulai dari kecoa, semut, masuk semua tuh. Ya. Gak ada satupun makhluk kecuali dicipta oleh Allah Subhanahu. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan, kalau kamu tersesat di padang rumput, di padang pasir, dimanapun, di tengah hutan, maka berteriaklah, ya ibadallah, wahai hamba Allah, daluni, tunjukkan kepadaku jalan. Ya, tapi kalau kalian tersesat di alam percintaan, wah itu susah. Manusia ini, kita bisa ngelihat saya ke depan? Bisa. Wujud nggak nih? Wujud. Maka ini alam. Bisa ngelihat yang samping kiri kanan saya? Yang di sini nih, bisa lihat nggak? Yang di atas? Tuh, padahal ada loh. Kok nggak bisa lihat? Karena alamnya sudah berbeda. Setiap kita ini ada malaikatnya. Lahir kita, Allah kirim malaikat plus syaitan melahirkan anak. Jadi kalian ini syaitannya banyak banget ini. Ya, bener nggak? Nggak tahu ya. Maka kita kasih tahu barusan. Alam, apa makna alam? Alam itu artinya tanda. Apa arti alam? Tanda. Tanda bahwa ada yang menciptakannya. Di tubuh kita ada alam darah, ada alam pembuluh darah, ada alam kulit, ada alam rambut. Di dalam diri ini ada alam nafs, jiwa, ada alam kolbu. Nah, yang kalian kalau jatuh cinta terus jantungnya berdebar, ujian jantung berdebar, sama kan? Ketemu si doi jantung berdebar, ketemu guru killer jantung berdebar. Jantungnya berdebar sama, tapi rasanya berlainan. Ketemu musuh jantung berdebar, bener? Beneran, kalian banyak musuh ya? Jadi ketika jantung berdebar bukan berarti rasanya sama, rasanya berlainan. Maka alamnya kolbu itu beragam, ada alam cinta, ada alam benci, ada alam kenangan. Itu yang suka ngenang-ngenang seseorang tuh ya. Wa minha yutlaqu alaihi alam. Nah, ini yang disebut sebagai alamul insi, alamul jinni ila ghairi dzalik ya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya wan nun ya. Maka supaya disebut jamak, alam ditambahin ya nun, alamin berarti semua alam ya. Nah itu dulu ya. Ini baru satu kitab nih, baru satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau nggak diloncat-loncat kapan selesainya juga nih. Inilah baru sedikit penggalan dari tafsir Al-Jalalain ya. Mau dapat sanadnya nggak? Mau ijazahnya? Taib, ajaztukumul hadirin wal hadirat, kitab al-tafsir, tafsir Jalalain kama ajazani masyaikhi. Jawab, qabilna. Qabil. Al-Fatihah. Amin. Masya Allah.